Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavio Putra. Di sini saya akan langsung saja mempresentasikan bahan yang sudah diberikan, yaitu laser. Pertama, keseimbangan. Ini adalah konsep sains yang cukup mendasar, dan seperti gagasan serupa, konservasi energi, gagasan ini selalu berguna. Ketika kita mengatakan bahwa elektron hanyalah benda padat yang mempunyai distribusi energi Fermi-Dirac. Kita sebenarnya mengatakan dua hal. Pertama, yaitu sistem berada dalam keseimbangan. Yang kedua, ia memiliki suhu tertentu. Suhu adalah konsep statistik yang terkait dengan gagasan keseimbangan. Di satu sisi, kita tidak dapat berbicara secara bermakna tentang suhu suatu partikel pun. Di sisi lain, jika kita mempunyai sistem partikel yang terganggu dari keseimbangan, katakanlah dengan mempercepat beberapa partikel, maka untuk periode sementara suhu tidak dapat ditentukan karena tidak ada nilai T yang akan membuat fungsi Fermi menggambarkan distribusi sebenarnya. 2. Sistem dua negara. Mari kita perhatikan suatu bahan yang atomnya hanya mempunyai dua tingkat energi sempit yang diizinkan. Asalkan seluruh sistem yang mengandung material berada dalam keseimbangan termal, dua tingkat yang diperbolehkan akan terisi sesuai dengan keseimbangan dinamis antara atom. Oleh karena itu, populasi tingkat energi dijelaskan secara akurat oleh suhu T, sistem dan statistik yang sesuai yang akan kita ambil sebagai statistik Boltzmann. 3. Fungsi bentuk garis. Dalam praktiknya, emisi spontan bukan hal satu-satunya alasan mengapa suatu negara mempunyai masa hidup yang terbatas. Interaksi dengan gelombang akustik bisa menjadi alasan lain, yaitu tabrakan elektron fonon dalam istilah mekanika kuantum atau tumbukan dengan atom lain. Hal terakhir ini menjadi penting terhadap banyak atom dalam gas yang menyebabkan apa yang disebut sebagai pelebaran tekanan. Semua yang telah disebutkan selama ini termasuk dalam kategori pelebaran homogen, yang dimana homogen artinya kondisi di semua bagian materi sama. Ketika kondisinya berbeda, yang dimana katakanlah ruangan bervariasi dalam benda padat, maka kita berbicara tentang pelebaran yang tidak homogen. 4. Penyerapan dan amplifikasi. Sekarang mari kita lihat tingkat energi 2 dan 3 dan mempertimbangkan transisi yang terjadi tingkat di antara mereka, yaitu di mana W32 sama dengan B32 P dalam kurung V sama dengan C pangkat 3 P dalam kurung V per 8 Pi N pangkat 3 HV pangkat 3 T spon. Yang mana tingkat transisi akan sebesar tentu saja bergantung pada fungsi bentuk garis. 5. Resonator dan kondisi osilasi. Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tingkat energi tidaklah terlalu sempit, yang mana emisi terjadi pada pita frekuensi terbatas. Namun, bagaimana jadinya sebuah atom di salah satu sudut? Tahukah kamu atau Anda kapan pasangannya di sudut lain memutuskan untuk mengambil risiko? Mereka memerlukan semacam agen koordinator atau dalam istilah elektronik insinyur, mekanisme umpan balik. Apa yang dapat mereka memberikan umpan balik yang diperlukan? Itu adalah foton itu sendiri. Mereka merangsang emisi foton yang lebih lanjut seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, dan juga memastikan bahwa emisi terjadi di tempat yang tepat waktu. Jika kita ingin membentuk gambaran fisik yang lebih baik dari umpan balik ini, maka mekanismenya disarankan untuk kembali ke bahasa fisika klasik dan berbicara gelombang dan fase relatif. Jadi alih-alih memancarkan foton, kita dapat mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik merambat sedemikian rupa sehingga dua titik dimanapun memiliki hubungan fase yang erat satu sama lain. 6. Beberapa sistem laser praktis. Bagaimana kita bisa membuat laser praktis? Itu di mana kita membutuhkan material dengan tingkat tinggi energi yang sesuai, pompa dan resonator. Dan apakah mudah untuk menemukan kombinasi ketiga faktor ini yang akan menghasilkan osilasi laser? Ya, ada berbagai macam laser yang ada. Itu dapat berupa organik atau anorganik, kristal atau non-kristal, isolator atau semikonduktor, gas atau cairan, dan dapat berupa frekuensi tetap atau dapat di setel, daya tinggi atau daya rendah, CW atau bertenyut,
Mereka dapat dipompa oleh laser layar atau lampu neon, oleh busur listrik, oleh iridasi elektron, oleh elektron yang disuntikkan, atau dengan cara non-listrik sama sekali, seperti pada laser kimia, di mana kamu dapat melihatnya hanya dengan menyebutkan berbagai macam laser realisasi dapat dengan mudah menyita seluruh waktu kita. Ya, saya hanya dapat menjelaskan beberapa laser yang paling dikenal. Salah satunya adalah pertama laser keadaan padat, yang dimana laser yang dibuat pada tahun 1960 adalah laser ruby, yang mana diagram tingkat energi untuk transisi pada batu ruby ion Cr, di mana dalam kisi A1203, di mana saya sebutkan di atas bahwa ruby mempunyai ciri khas yang dengan warna merah karena pita serapan warna komplementernya hijau. Penyerapan ini digunakan dalam proses pemompaan. 2. Laser pelepasan gas, yang dimana ketika arus yang dilewati melalui gas seperti yang terjadi pada lampu neon atau lampu neon yang lain, sebagian besar partikel bermuatan yang membentuk arus berasal dari atom gas yang telah terionisasi melalui tumbukan. Namun selain menghilangkan seluruh elektron dari atom, proses tumbukan menyebabkan beberapa elektron yang terikat memperoleh energi ekstra dan harus berpindah ke keadaan yang lebih tinggi, yaitu keadaan yang dijelaskan oleh bilangan kuantum yang lebih tinggi. 3. Laser pewarna. Ini adalah kelas laser yang menarik, yang mana menggunakan pewarna organik fluoresen sebagai bahan aktifnya. Ciri khasnya adalah spektrum emisinya yang luas, yang memungkinkan penyesuaian osilasi laser. Bagaimana cara menyetel lasernya? Sesinya itu hanya dengan satu cerminnya adalah kisi difraksi yang dapat diputar, dan frekuensi osilasi lasernya akan ditentukan oleh posisi sudut kisi, yang akan mencerminkan frekuensi yang berbeda pada setiap posisi. Kisaran yang dapat di-setel adalah 7%. 4. Laser gas dinamis. Perbedaan penting antara laser ini dan laser lainnya yang telah dibahas sejauh ini adalah tidak diperlukan masukan listrik. Yang satu dimulai dengan gas panas, misalnya CO2, di wilayah yang disebutkan stagnasi, kemudian sebagian besar energi dikaitkan dengan translasi acak, dan rotasi molekul gas hanya sekitar 1/10 energi yang dikaitkan dengan getaran. Selanjutnya gas ekspansi melalui nozzle supersonik menyebabkan energi translasi dan rotasi berubah menjadi energi kinetik. 5. Laser eksimer. Eksimer adalah molekul yang terikat dalam keadaan tereksitasi dan bukan dalam keadaan dasar, sehingga cara kerjanya agak berbeda dari skema umum. Perwakilan utama mereka adalah gas halida, langka seperti KrF atau XeCi. Mereka membutuhkan pompa yang kuat dalam bentuk pelepasan muatan listrik, eksitasi optik, atau berkas elektron yang bertegangan tinggi dan berarus tinggi, yang dimana keunggulannya adalah efisiensi tinggi dan energi pulsa tinggi di bagian spektrum, yang sebelumnya tidak dapat diakses. Kebanyakan dari mereka bersifat broadband dan menawarkan keuntungan lebih lanjut dalam kemampuan penyesuaian. 6. Laser kimia. Seperti namanya, inversi populasi terjadi akibat reaksi kimia. Klasifikasinya tidak begitu jelas, yang dimana beberapa laser eksimer yang dapat mengandalkan proses tumbukan reaktif kimia juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Contohnya yang paling jelas adalah ketika dua gas dalam kemasan yang tersedia secara komersial disatukan, dan emisi cahaya monokromatik dihasilkan oleh reaksi pada kimia tersebut. Laser konduktor. Pertama, yaitu dasar-dasar. Di sini kita akan membahas laser semikonduktor yang lebih lama karena mereka termasuk dalam kategori yang cukup khusus. Ya, bagi kami ini merupakan hal yang penting karena telah menginvestasikan banyak upaya dalam memahami semikonduktor, sehingga keuntungan apapun yang dari investasi tersebut dapat diterima, namun ada beberapa alasan yang kuat pula. Yaitu, 1. Bahan ini menarik karena teknologi dan sifat semikonduktor lebih dikenal dibandingkan dengan bahan-bahan sejenis lainnya. Alasan kedua yaitu aksi laser disebabkan oleh injeksi pembawa bermuatan, sehingga laser semikonduktor sangat cocok untuk kontrol elektronik. 3. Mereka memiliki efisiensi yang tinggi. 4. Mereka beroperasi pada tegangan rendah. 5. Mereka kecil. 6. Mereka kuat. 7. Mereka berumur panjang.
Dan 8 teknik produksinya cocok untuk produksi massal sehingga berpotensi murah. 9 mereka dapat diproduksi dalam susunan, dan yang terakhir 10 serat optik dapat dibuat bekerja pada kisaran panjang gelombang di mana serat optik mempunyai sifat kehilangan dan dispersi yang baik, yang dimana mendekati minimum. Bagaimana cara kerja laser semikonduktor? Ide ini didasarkannya pada sangat sederhana. Ini adalah rekombinasi radiasi dalam semikonduktor celah langsung, yang mana pada akhirnya menghasilkan aksi laser. Dan mengapa kesenjangan langsung? Karena kita ingin probabilitasnya transisi dari bagian bawah pita konduksi ke bagian atas dan pita valensi menjadi tinggi. Apalagi yang kita butuhkan, yaitu kita memerlukan bahan yang memiliki banyak elektron pada pita konduksi yang ingin turun, dan banyak memiliki keadaan kosong di bagian atas pita valensi yang ingin menerima elektron. Setelah dasar-dasar, yaitu ada nomor 2, sumber, kabel, dan titik. Secara keseluruhan, apakah memiliki banyak sumber kuantum merupakan suatu keuntungan? Seseorang yang mungkin diizinkan untuk hanya melihat kerugiannya saja. Tentunya semakin banyak sumber kuantum, proses produksinya pasti semakin rumit. Untuk melihat keuntungannya, kita perlu menyelidiki apa yang terjadi jika kita semakin mengurangi ketebalan daerah aktif. Efek utamanya adalah sifat diskrit dari tingkat energi yang akan lebih nyata. 3. Rekayasa celah pita. Penerapan laser titik kuantum secara komersial mungkin tidak akan lama lagi, tetapi menyesuaikan sifat-sifat laser semikonduktor tidak perlu menunggu lama. Laser semikonduktor dari inframerah hingga ultraviolet kini dapat dengan mudah diproduksi. Teknik ini didasarkan pada setiap nyawa yang mempunyai jarak kisi tertentu dan celah energi tertentu. Rekayasa celah pita telah menjadi ilmu yang canggih. 4. Laser kaskade kuantum. Sebelum menyimpulkan cerita tentang laser semikonduktor, mungkin ada baiknya menyebut kerabatnya, yaitu laser kuantum kaskade, yang tidak termasuk dalam keluarga laser tersebut. Sifat keluarga seperti yang diulangi berkali-kali adalah turunnya elektron dari pita konduksi ke pita valensi, dan selanjutnya emisi foton, satu foton. Laser kuantum kaskade yang dibuat pada awal tahun 1970-an merupakan pengecualian. Semua hal penting terjadi di pita konduksi. Prinsip kerja laser kuantum kaskade diumumkan pada tahun 1970-an, namun baru memiliki pasar baru-baru ini. Mengapa? Karena dimana kamu dapat memahami alasannya, itu dibutuhkannya ketelitian ekstrim. Setiap lapisan harus mempunyai jumlah atom tertentu, bukan atom lebih, dan bukan atom lebih sedikit. Model laser dan teknik kontrol. Setelah membahas prinsip pengoperasian sejumlah besar laser, sekarang mari kita lihat lebih detail bagaimana medan listrik bervariasi di dalam resonator laser, dan menjelaskan beberapa metode untuk mengontrol kemurnian mode dan durasi osilasi laser. Itu terdapat beberapa metode, yaitu 1. Metode melintang, yang dimana distribusi amplitudo gelombang elektromagnetik pada resonator laser apakah akan lebih atau kurang seragam atau akan sangat bervariasi pada penampang melintang? Ya, pertanyaan ini dijawab dalam makalah klasik oleh Cogneltic dan L.I. pada tahun 1966, yang mana menunjukkan kemungkinan mode dalam resonator laser baik secara teoritis maupun eksperimental. Bagaimana kita bisa menghilangkannya yang lainnya dengan memperkenalkan kerugian untuk mode tingkat tinggi. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memperkecil ukuran reflektor. Prinsip kerja laser kuantum kaskade diumumkan pada tahun 1970-an. Namun baru memasuki pasar baru-baru ini. Dan mengapa? Yang mana setelah membahas prinsip pengoperasian sejumlah besar laser, sekarang mari kita lihat lebih detail bagaimana medan listrik bervariasi di dalam resonator laser, dan menjelaskan beberapa metode untuk mengontrol kemurnian mode dan durasi osilasi laser. Perbedaan antara level 1 dan 2 bergantung pada ketebalan semikonduktor A. Oleh karena itu, panjang gelombang laser dapat diubah dengan memilih ketebalan material yang sesuai. Rentang panjang gelombang yang dengan memilih
ketebalan material yang sesuai, rentang panjang gelombang yang dapat dicakup oleh laser quantum cascade sangat besar, dari sekitar 3 hingga 17 cm. Karena mode orde tinggi mempunyai kerugian difraksi yang lebih tinggi, radiasinya lebih banyak. 2. Mode aksial. Osilasi laser yang dimana dimungkinkan pada sejumlah mode aksial, masing-masing memiliki bilangan integral setengah panjang gelombang di resonator, yang mana perbedaan frekuensi antara mode terdekat adalah cm per 2L, dengan L adalah panjang resonator dan cm adalah kecepatan cahaya dalam medium. Metode ketiga, peralihan Q. Ini adalah metode untuk memuaskan sejumlah besar daya dalam jangka waktu singkat. Hal ini yang dimana didasarkan pada kenyataan bahwa untuk membangun osilasi diperlukan mekanisme umpan balik. Biasanya disediakan oleh cermin jika pemompaan terus berlangsung, namun kita merusak refleksivitas salah satu cermin, yaitu dimana merusak Q resonator dengan cahaya tertentu, maka akan terjadi banyak inversi populasi tanpa keluaran apapun. Metode keempat yaitu pembuangan rongga, yang mana metode ini adalah sangat mirip untuk mendapatkan pulsa pendek yang juga didasarkan pada manipulasi Q resonator. Disebut juga rongga, dari situlah namanya berasal. Kita biarkan pompa bekerja dan membuat refleksivitasnya 100% dalam jangka waktu tertentu, sehingga osilasi bisa memumpuk tapi tidak bisa keluar. 5. Mode penguncian. Di sini kami telah menyiratkan sebelumnya bahwa tidak diinginkan untuk memiliki sejumlah mode aksial dalam laser. Hal ini tidak selalu terjadi. Banyaknya mode mungkin berguna jika kita ingin menghasilkan pulsa yang sangat pendek dalam orde picodetik. Caranya adalah dengan membawa berbagai metode aksial ke dalam hubungan yang pasti satu sama lain. Osilator paramerik. Pada prinsipnya, hal ini sama dengan yang telah dijelaskan sehubungan dengan dioda varaktor, yang mana perbedaan utamanya adalah dalam kasus ini, pertama, kapasitansi non-linear digantikan oleh media optik non-linear. Kedua, dimensinya sekarang lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang. Oleh karena itu, efek perlambatan gelombang perlu diperhitungkan. Dan yang ketiga, alih-alih penguat yang kita perhatikan di sini adalah osilator. Apa keuntungan dari osilator paramerik? Mengapa kita harus mengkhawatirkan 3 frekuensi terpisah, padahal kita dapat dengan mudah membuat osilator pada frekuensi tunggal? Yang dimana alasannya adalah agar kita bisa mendapat keluaran yang dapat disetel. 10. Penguat serat optik. Sangat jelas bahwa amplifier dapat dibangun dengan prinsip yang sama seperti osilator, tetapi biasanya kebutuhannya lebih sedikit. Namun bidang dimana amplifier mempunyai arti penting adalah komunikasi jarak jauh. Seseorang mungkin dapat menjangkau lautan di dunia dengan serat optik tanpa perlu membuat ulang sinyal di repeater. Jika sinyal yang merambat di serat dapat diperkuat, ide menggunakan penguat serat hampir sama tuanya dengan laser tertua, yang mana ada percobaan pada awal tahun 1960-an dengan serat yang diolah dengan ND. 11. Maser. Singkatan dari amplifikasi gelombang mikro dengan emisi radiasi terstimulasi. Ini seperti laser, tetapi kata cahaya yang telah diganti dengan microwave. Fakta penggunaan gelombang mikro sudah ada terlebih dahulu. Jauh sebelum laser, maser mewakili sistem dua keadaan pertama yang menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk mencapai amplifikasi. Mereka ditemukan secara independen oleh Townsend di Amerika Serikat dan Basov dan Prokhorov di Uni Soviet, ketiga yang menerima hadiah Nobel pada 1964. Kebisingan. Mengapa maser dapat digunakan sebagai penguat kebisingan rendah? Itu terutama pada operasinya tidak bergantung pada pergerakan pembawa muatan, yang kepadatan dan kecepatannya dapat berfluktuasi. Jadi kita berhasil menghilangkan salah satu sumber kebisingan. Namun sekarang kita mempunyai jenis kebisingan lain, yaitu disebabkan oleh emisi spontan. Jumlah kebisingan yang dihasilkan dalam penguat dapat dicirikan oleh parameter yang disebut suhu kebisingan. Suhu kebisingan yang rendah berarti sedikit kebisingan. Aplikasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan beberapa patah kata tentang aplikasi, apa gunanya laser.
Anehnya, jawaban atas pertanyaan ini tidak diharapkan ketika laser pertama diletakkan di bangku cadangan. Memang benar untuk mengatakan bahwa tidak pernah ada begitu banyak upaya yang dikeluarkan untuk sebuah perangkat tanpa memperhatikan penggunaan utamanya, yang dimana laser dikembangkan demi kepentingan mereka sendiri. Laser atom. Wajar jika kita bertanya mengapa kita memerlukan bagian lain tentang laser atom, padahal sudah banyak yang dibicarakan tentang berbagai tingkat energi atom dan bagaimana lompatan dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain. Baiklah Pak, segitu yang saya dapat dari presentasi yang sudah saya lakukan. Saya akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.